Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diduga akibat pecah ban mobil patroli polisi di Situbondo menabrak pohon dan menyebabkan Kapolsek meninggal. Ular kobra sepanjang 1,5 meter ditangkap petugas damkar di bawah lemari rumah warga di Bangkalan. Nikmatnya sop empal, perpaduan daging sapi, bumbu kecap, dan kuah sop yang gurih, cocok disantap saat musim hujan. Seekor ular kobra sepanjang 1,5 meter menggegerkan warga Bangkalan. Ular berbisa itu masuk ke dalam rumah dan bersembunyi di bawah lemari. Beruntung relawan pemadam kebakaran bergerak cepat menangkapnya sebelum menyerang penghuni rumah. Suasana tegang terjadi di salah satu rumah warga Kelurahan Kemayoran, Bangkalan, Senin malam karena terdapat ular berbisa. Dengan modal sebuah alat capit, relawan pemadam kebakaran berupaya menjangkau ular kobra yang bersembunyi rapat di bawah rak lemari. Penghuni rumah menyadari kehadiran ular saat mendengar desisan nyaring dari bawah perabotan. Takut ular itu menyerang, mereka segera menghubungi relawan damkar untuk meminta pertolongan. Proses penangkapan ular berlangsung hati-hati, meski ukuran ular tak begitu besar, namun bisa yang dimilikinya membahayakan petugas. Kami dari Redkar Bangkalan awal mula ditelepon oleh tetangga, ditemukan seekor kobra yang ada di bawah lemari. Dan kami teman-teman Redkar menangkapnya melalui dari Bapak Saini dan Bapak Nasil. Kronologinya sekitar 5:30 habis maghrib. Nangkapnya pakai alat penjepit sama tangan. Kobra tersebut diduga datang dari kebun salak yang rimbun di belakang rumah. Ular kemudian masuk ke area pemukiman. Kemungkinan ular mengikuti pergerakan mangsa seperti tikus yang sering berkeliaran di sekitar rumah warga. Kejadian ini menjadi pengingat bagi warga agar lebih waspada, terutama saat musim hujan karena terbawa air sehingga hewan liar lainnya di alam memasuki permukiman. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Jari seorang bocah di Surabaya terjepit dan tidak bisa dilepaskan dari lubang besi pengunci jendela. Petugas damkar yang mendapatkan laporan berusaha melepaskan jari sang bocah dengan hati-hati agar tidak terluka. Berawal dari iseng bermain besi pengunci atau grendel jendela, jari Muhammad Adam terjepit lubang kunci jendela. Alhasil keluarga bocah berusia 7 tahun warga Jalan Setro Surabaya itu harus meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Untuk memudahkan melepas jari korban, petugas damkar harus membongkar kunci jendela. Meski sempat kesakitan karena jarinya terjepit, petugas damkar berhasil mengeluarkan jari bocah tersebut. Kabid Pemadaman Kebakaran DPKP Kota Surabaya, Wasis Sutikno mengatakan, upaya melepaskan jari bocah tersebut dilakukan hampir 1 jam menggunakan gerinda kecil untuk memotong besi. Beruntung jari bisa dilepas oleh petugas damkar tanpa ada luka. Sebelumnya keluarga bocah tersebut sempat berusaha melepaskan jari dengan cara melumasinya menggunakan minyak goreng namun gagal. Jari manis cucunya atau anaknya masuk ke grendel jendela ya. Nah, kita segera luncurkan pos terdekat dari rel 2 sampai di lokasi teman-teman melakukan size up. Jadi memang jari manisnya masuk ke grendel
jendela. Infonya Mas Adam, anaknya 7 tahun yang aktif, suka ngulik ya jendela buat main-mainan, ternyata masuk ke dalam grendel jendela jari manisnya dan tidak bisa dilepas ya. Jadi pemotongannya agak lama karena anaknya agak trauma ya, merasa sakit-sakit sehingga beberapa kali kita hentikan sampai akhirnya bisa dilakukan evakuasi dengan selamat. Petugas damkar mengimbau para orang tua dan keluarga memberi pengawasan lebih kepada anak-anak yang aktif bermain. Sebab tanpa disengaja, akibat ketidaktahuannya, kadangkala mereka iseng memainkan barang yang berbahaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Musim hujan selalu identik dengan kuliner berkuah yang hangat. Salah satunya sop empal di Sidoarjo. Dibuat dengan memadukan daging sapi empuk berbumbu kecap serta kuah sop yang gurih. Kuliner ini siap menjadi teman saat dinginnya musim hujan. Seperti namanya, sop empal adalah perpaduan antara empal daging sapi dan kuah sop. Meski terkesan sederhana, kuliner ini bisa memanjakan lidah saat disantap kala musim hujan. Cara membuat sop empal ini terbilang mudah. Pertama, rebus potongan daging sapi bercampur dengan bumbu kecap dan beberapa rempah. Sembari menunggu setengah empuk, tumis bawang dan rempah lalu masukkan ke dalam air rebusan untuk menciptakan kuah bening beraroma. Setelah keduanya siap, empal dicampurkan ke dalam kuah hangat sebelum disajikan. Sensasi bumbu kecap bercampur rempah dan kuah sop yang gurih memberikan rasa manis dan gurih yang menyatu. Nikmatnya perpaduan ini tak hanya pada rasa, tetapi juga sensasi hangat yang mengalir. Menurut pembuat sop empal Sarwan, kuliner memadukan aneka rempah sebagai bumbu serta daging sapi yang kaya nutrisi. Para penikmat sop empal mengatakan kehangatan sop empal sangat nikmat disantap kala musim hujan. Ini sop empal joglo. Rasanya gimana? Rasanya tuh gurih ya di sini. Soalnya juga dagingnya juga empuk di sini. Dan memang di sini memang menu bestsellernya di sini sop empal joglo. Ini cocok buat musim-musim kayak gini, kayak musim hujan kayak gini. Soalnya ada juga kayak sayurannya kayak gitu. Jadi kuahnya pas. Kita punya ide gimana orang-orang itu yang datang ke sini bisa makan enak, terus bisa menghabiskan dan akhirnya nambah. Jadi ini menu yang spesial. Jadi cuma oh ya apa ya musim hujan kita mau bikin apa? Oh langsung saya tampilkan. Nah, ini sop empal joglo itu enak, khasnya itu gurih manis tapi nggak terlalu manis ya. Jadi lidah Jawa Timurnya itu kena. Tadi kan sempat dipenyet itu biar Kalau dipenyet itu biar langsung hancur, dimakan langsung pure. Nah dia kan biasanya ibu-ibu kan kok dagingnya orang tua-tua kan alot keras. Kalau ini nggak langsung digigit langsung pure gitu. Menurut Sarwan, kuliner ini sangat mudah dibuat sendiri di rumah sebab bahannya mudah didapat dan caranya juga mudah. Namun jika tidak ingin repot, para pecinta kuliner bisa langsung datang ke kedai wedangan Joglo di Sidoarjo. Di sini, selain menikmati sop empal, kita juga bisa merasakan sensasi makan di kedai berkonsep rumah adat Jawa alias Joglo. Bagaimana Anda tertarik? Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo.